Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini kitab yang menjelaskan secara umum tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sedang dalam pembahasan tentang al-imanu billah, iman kepada Allah SWT. Dan beliau tidak menjelaskan iman kepada Allah secara keseluruhan. Ini tidak menjelaskan tentang rububiyah Allah, tidak pula menjelaskan tentang uluhiyah Allah, tapi beliau sedang fokus pada pembahasan yaitu al-iman bisifatillah, iman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan yakni sifat iradah bagi Allah, sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara sifat Allah adalah iradah. Ini Allah yang berkehendak. Secara dzatiyah, maka sifat iradah adalah sifat azali bagi Allah taala. Sifat yang melekat pada Allah sejak ini zaman dahulu kala. Dan secara fi'liyah Allah berkehendak sewaktu-waktu. Allah pengen mencipta, Allah pengen mengampuni, Allah pengen tidak mengampuni. Artinya ada sifat kehendak Allah ini sudah ada sejak zaman azali. Tetapi kehendak Allah yang baru ini semuanya berkaitan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlussunnah menetapkan sifat iradah tersebut. Karena sifat ini ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengimaninya seperti yang Allah kehendaki dan Rasul yang ajarkan kepada kita. Adapun Jahmiyah secara umum, sebagaimana telah kita lewati pembahasannya, Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena menetapkan nama dan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian Mu'tazilah menetapkan nama tetapi menolak sifat. Maka Mu'tazilah pun termasuk yang mereka itu mengingkari yang iradah Allah SWT. Kemudian Asy'ariyah juga memiliki penyimpangan di dalam masalah ini. Ahlussunnah adalah mereka yang beriman sebagaimana bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sangat gampang, sederhana, simple, sehingga tidak dipusingkan dengan ini sebagaimana firaqud dhalah yang mereka karena mendahulukan akalnya sehingga dipusingkan dengan mentakwil dalil, mentahrif dalil karena berbenturan dengan akal mereka sendiri. Berkaitan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami bahwa iradah Allah ada dua macam. Yang pertama yang dikenal dengan iradah kauniyah, yang berkaitan dengan masyiatullah, yaitu kehendak Allah Ta'ala. Ini meliputi semua yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Pokoknya semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ini iradah kauniyah. Semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah iradah syar'iyah. Iradah yang syaratnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam semesta yang terjadi, semua kejadian yang ada di alam semesta ini, baik atau buruk, petunjuk atau kesesatan, semuanya adalah terjadi dengan kehendak Allah taala. Itu satu di antara rukun iman kepada takdir Allah taala, bahwasanya semua yang ada terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang di luar kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang di luar kehendak Allah Ta'ala. Karena seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Ta'ala, berarti ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini harus bisa membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, semua yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Dan kehendak kauniyah ini dan iradah kauniyah ini pasti terjadi. Adapun iradah syar'iyah,
iradah yang berkaitan dengan hal yang Allah cintai, maka tidak mesti terjadi. Iradah syariah syaratnya dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah mendaki iman, Allah mendaki Islam, Allah mendaki ketaatan, Allah mengendaki kepatuhan. Ini adalah kehendak-kehendak Allah yang berkaitan dengan hal yang Allah cintai. Tidak bisa membedakan masalah ini, maka akan terjadi kesesatan sebagaimana pada Jabriyah dan Qadariyah. Jabriyah dan Qadariyah, dua aliran yang sesat dalam masalah takdir, ini asalnya memiliki pemikiran yang sama, bahwa semua yang terjadi dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti dicintai oleh Allah Ta'ala. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah, dan setiap kehendak Allah itu pasti dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini keduanya memiliki star yang sama di sini. Kemudian berpisah jalan pada detail berikutnya. Kalau Jabriyah, semua yang terjadi itu dikehendaki Allah Ta'ala, dan semua yang dikehendaki Allah Ta'ala itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kejadian-kejadian yang ada di permukaan bumi ini, ada iman, ada kufur, ada syirik, ada tauhid, ada taat, ada maksiat, dan seterusnya. Maka semua yang terjadi ini berarti dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka syirik dicintai oleh Allah Ta'ala, kekafiran Allah cintai, kemaksiatan Allah cintai. Ini adalah kerusakan Jabriyah. Karena tidak mungkin sesuatu yang terjadi kecuali dicintai oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah, dan tidak mungkin kehendak Allah kecuali dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka menurut Jabriyah, semua apa yang terjadi ini semuanya dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah Ta'ala, termasuk diantaranya adalah kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, kebid'ahan, kedurhakaan, dan seterusnya. Ini adalah Jabriyah. Adapun Qadariyah, dia mengatakan bahwasanya semua yang terjadi dengan kehendak Allah, dan setiap kehendak Allah itu Allah cintai. Sedangkan di alam semesta ini ada yang baik, ada yang buruk. Maka hanya yang baik saja yang Allah kehendaki, sedangkan yang buruk tidak Allah kehendaki. Pertanyaannya adalah kemudian, lalu siapa yang mengendaki keburukan tersebut? Berarti ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian digelari Mu'tazilah ini dengan istilah majusi hadil ummah, majusinya umat ini. Karena berarti ada pencipta selain Allah Ta'ala. Sebagaimana majusi ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap, maka Qadariyah juga demikian, bahwasanya ada Tuhan baik, ada Tuhan yang buruk. Allah hanya mengendaki kebaikan, dan Allah tidak mengendaki keburukan. Disinilah bahayanya ketika tidak memahami iradah Allah dengan benar. Ahlussunnah meyakini semua yang terjadi adalah dengan iradah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan tidak setiap yang Allah kehendaki Allah cintai. Adapun yang Allah cintai adalah iradah syariah. Apa yang Allah jadikan syariat, yang Allah perintahkan kepada manusia untuk diwujudkannya. Adapun Allah mengendaki keburukan, semua yang jelas semua perbuatan Allah didasarkan dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kalau itu buruk secara zatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan di balik keburukan tersebut. Ini seperti diantaranya apa yang ada pada kehidupan manusia. Mengamputasi kaki yang busuk itu sesuatu yang buruk. Tetapi ini dikehendaki demi selamatnya anggota tubuh yang lainnya. Artinya di balik amputasi ini ada hikmah lain yang dikehendaki, ada kebaikan lain yang dikehendaki, selamatnya anggota tubuh yang lainnya. Inilah sekilas untuk menerangkan tentang
ini kehendak Allah Ta'ala. Sehingga Ahlussunnah sangat simpel, mengimani apa adanya, sehingga tidak dibuat ruwet dengan pemikiran yang akhirnya mereka bingung sendiri. Tapi lihatlah bagaimana Jahmiyah, bagaimana Mu'tazilah, bagaimana Asy'ariyah, bagaimana Jabriyah, bagaimana Qadariyah, itu akan pusing sendiri karena mereka mengotak-atik iman dengan akal mereka. Akhirnya mereka pun terjebak-jebak. Terbentur-bentur di sana sini. Karena tidak mengikuti dalil, mereka ingin ngakali dalil. Sesungguhnya iman itu simpel, dan akidah itu simpel, fitrah, gampang, sederhana. Yang mempersulit adalah manusia sendiri. Maka Ahlussunnah, apa yang diyakini Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat gampang, sangat mudah. Ini sangat simpel. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kita lihat beberapa ayat yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan irada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan 4 ayat yang berkaitan dengan pembahasan tentang masalah iradah. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaallah la quwwata illa billah." Tidakkah engkau ketika masuki kebunmu, kenapa ketika engkau masuki kebunmu engkau tidak mengucapkan qulta masya Allah, tidak engkau ucapkan masya Allah, apa yang Allah kehendaki, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu di antara ungkapan seorang sahabat yang saleh kepada kawannya yang terkagum-kagum dengan ini kebunnya yang lebat, kebunnya yang hebat. Walaula, kenapa tidak? Artinya ini adalah hardikan, ini celaan, dan ini nasihat. Mestinya yang pantas engkau lakukan itu, idza dakhalta jannatak, ketika engkau masuk ke kebunmu, jannatak, ini dikatakan diungkapkan jannah. Jannah itu semua yang tersun dari jim dan nun, itu maknanya sesuatu yang tertutup. Dalam bahasa Arab, semua yang tersusun dari huruf jim dan nun, maka maknanya adalah yang tertutup. Janin dikatakan janin karena letaknya tertutup, ini di dalam rahim, tertutup oleh lapisan-lapisan ini rahim dan perut. Kemudian dikatakan junnah, benteng, karena tertutup oleh tembok yang tinggi, benteng. Kemudian dikatakan junnah, tameng, dikatakan majnun, orang yang gila, karena akalnya tertutup, sehingga dikatakan majnun, orang yang gila. Dan dikatakan jannah karena tertutup oleh pohon-pohon yang lebat. Seharusnya orang yang mereka memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika memasuki kebunnya dan mereka terkagum-kagum, ucapan yang layak diucapkan adalah masya Allah, la quwata illa billah, sehingga mengembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan tidak ada kekuatan untuk bisa memunculkan kebun yang bagus, lebat, berbuah dan seterusnya itu kecuali semata-mata dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan kita punya kekuatan mengelola kebun, kita tidak akan punya kekuatan mengelola perusahaan, kita tidak akan punya kekuatan untuk mengelola usaha yang kita miliki, kecuali semata-mata dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menafikan kita punya kekuatan, manusia punya kekuatan. Tetapi kekuatan manusia ini kekuatan yang seandainya Allah tidak tolong dengan kekuatan Allah, kita tidak punya kekuatan apa-apa.
atau kekuatan kita penuh dengan kelemahan. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, maka kita tidak akan memiliki kekuatan yang berarti. Kekuatan yang sempurna hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini intinya pembicaraannya adalah pada kalimat Masya Allahu, apa yang Allah kehendaki, yang menunjukkan Allah memiliki masyiah, Allah memiliki iradah, Allah memiliki kehendak untuk berbuat apapun yang Allah inginkan. Wallahu yaf'alu ma yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah berbuat seperti yang Allah kehendaki. Dan tentu kehendak Allah beda dengan kehendak kita. Kehendak Allah kehendak dengan kesempurnaan, kehendak Allah Ta'ala kehendak yang tidak ada cacat dan aibnya, kehendak yang disertai dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kehendak yang maha sempurna. Adapun kehendak kita sering berkaitan dengan kehendak-kehendak yang buruk. Sering berkaitan dengan kehendak-kehendak yang buruk. Sehingga ayat ini diantaranya menetapkan hal yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki masyiah, Allah memiliki kehendak, dan kehendak Allah yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kehendak kita sesuai dengan kelemahan manusia, sesuai dengan kelemahan yang ada pada manusia, sehingga tidak sama antara kehendak Allah dan kehendak kita. Kita punya kehendak juga, tapi kehendak kita tentu berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing sesuai dengan nisbat kepada yang disandarkannya. Kehendak Allah adalah kehendak yang sempurna, tidak ada cacat dan aibnya, semuanya penuh dengan ilmu dan kebijaksanaan. Adapun kehendak kita, ini dengan segala kelemahannya. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-253, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam ayat tersebut, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menghendaki, tidak akan terjadi peperangan. Seandainya Allah menghendaki, tidak akan terjadi peperangan. Tetapi Allah menghendaki adanya peperangan dengan hikmah yang Allah inginkan di balik peperangan yang terjadi. Peperangan antara muslim dan kafir, peperangan antara muslim dan orang-orang musyrik, di antara hikmahnya dalam rangka untuk mengunggulkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah yang banyak, mendapatkan harta rampasan yang banyak. Ini semuanya hikmah di balik jihad, peperangan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga seandainya Allah kehendaki, tidak akan terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Tetapi Allah menghendaki terjadinya perang di antara kaum muslimin dengan hikmah yang Allah ingin tunjukkan di balik terjadinya peperangan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana peperangan antara Ali dan Muawiyah. Kemudian hikmah di balik itu tentu sangat banyak sekali, dan itu semuanya berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini intinya adalah bahwasanya Allah Allah memiliki masyiah, Allah memiliki kehendak, dan walakin Allah yaf'alu ma yurid, dan sungguhnya Allah tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tentu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah, bukan seperti yang kita bayangkan, berbuat semau kita, mengikuti hawa nafsu tanpa pertimbangan segala-galanya. Ini apabila kehendak itu kehendak manusia, kehendak makhluk, sering begitu. Tetapi kalau itu berkaitan dengan kehendak Allah SWT, Allah Maha Suci dari seluruh kekurangan, Allah Maha Suci dari seluruh aib, termasuk aib dalam kehendak-kehendak Allah SWT. Maka Allah disucikan dari segala bentuk kekurangan dan aib, sehingga kehendak Allah adalah kehendak yang maha sempurna, kehendak yang sesuai dengan kemuliaan-kemuliaan,
kehendak yang Allah sertai dengan segala ini kesempurnaannya. Ini ayat yang kedua yang beliau itu bawakan. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid." Uhilla lakum bahimatul an'am. Dihalalkan buat kalian bahimatul an'am. Bahimatul an'am yaitu unta, sapi, kemudian kerbau, kambing, itu bahimatul an'am. Dan dikatakan bahimah, ini karena tidak bisa berbicara. Bahimatul an'am, yakni binatang-binatang ternak yang masuk tadi diantaranya adalah unta, kerbau, sapi, kambing. Dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am. Halal untuk dimakan, dagingnya halal. Tentunya dengan penyembelihan yang diawali dengan bismillah. Kemudian halal diperjualbelikan. Illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kalian di antara yang diharamkan Allah, walaupun itu bahimatul an'am, adalah umpamanya bahimatul an'am yang telah menjadi bangkai. Maka walaupun itu bahimatul an'am, maka dia haram karena telah menjadi bangkai. Atau bahimatul an'am tapi tidak disembelih dengan tidak membaca basmalah, juga adalah haram. Ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Demikian pula yang diharamkan Allah adalah ini ketika orang berihram adalah berburu. Ini berburu di waktu ihram, ini adalah pelanggaran. Inilah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukannya dia harus membayar kafarah. Maka Allah pernah menguji para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an saat sedang berpakaian ihram. Kemudian Allah uji dengan banyaknya binatang buruan yang bisa ditangkap dengan tangan-tangan mereka atau dengan tombak-tombak mereka. Sangat menggiurkan. Akan tapi para sahabat lulus dengan ujian yang Allah ujikan tersebut. Bisa melalui ujian dengan bagus. Berbeda dengan Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berburu di hari Sabtu. Tapi justru di hari Sabtu Allah uji banyaknya ikan-ikan yang bermunculan. Sehingga mereka pun berpikir bagaimana caranya mendapatkan ikannya, tapi tidak berburunya di hari Sabtu. Dia pasang jala dari Jumat, dia biarkan dari Sabtu, dan dia ambil dari Ahad. Dia sangka dengan begitu dia telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sekedar akal-akalan semata. Akal-akalan semata. Maka Allah pun pernah hukum mereka dengan kunu qiradatan khasiin. Jadi kalian kera-kera yang elek. Jadi kalian kera-kera yang jelek. Kemudian Allah menutup kali kalimatnya dengan ungkapan innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakni menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hakim, dan telah berlalu penjelasan tentang Allah Al-Hakim, di mana Al-Hakim itu di antara maknanya adalah Allah Dzul Hukmi. Allah adalah sang pembuat hukum. Allah sang penetap hukum. Dan tidak boleh ada yang membuat hukum halal haram yang menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang mereka membuat ketetapan hukum yang menyelisih apa yang telah menjadi ketetapan hukum Allah, dia telah menyekutukan Allah dalam masalah hukum. Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka wa syara'u lahum minad din ma lam ya'dan billah.
Apakah mereka memiliki syuraka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang membuat hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan dengan Allah taala. Karena yang berhak menetapkan hukum hanyalah Allah taala. Termasuk dalam masalah ini penghalalan, pengharaman di sini, maka Allah menyebut bahwa orang-orang mereka meletakkan hak tahlil dan tahrim kepada selain Allah, maka mereka telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dikatakan Allah dengan ungkapan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan ahbar ini ulama-ulama Yahudi, waruhban dan ruhban ahli ibadahnya orang Nasrani, para pendeta. Mereka telah menjadikan para ulamanya dan para pendetanya arbaba min dunillah, sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka telah menjadikan ini Isa ibn Maryam menjadi pula sembahan yang lain bagi Allah, bagi mereka. Adi bin Hatim sempat menanyakan pada Nabi SAW, menegaskan pada Nabi bahwa mereka tidak pernah menyembah para ulama dan para pendeta mereka. Yang mungkin bayangannya adalah menyembah ini sujud kepada para pendeta, para ulama dan para pendeta mereka. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, Nabi jelaskan, bukankah alaisu yuhilluna ma haramallah fatuhillun? Tidakkah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Wa tuharrimuna ma ahalallah fatuharrimun. Dan bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tilka bala ya Rasulullah, tentu ya begitu ya Rasulullah kami dulu. Kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka kepada para pendeta, para ulama dan para pendeta mereka. Sehingga di sini hak untuk tahlil dan tahrim adalah haknya Allah taala. Hak tahlil dan tahrim adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mereka membuat aturan halal haram yang menyelisih Allah taala, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu ma yurid, Allah membuat hukum, Allah menetapkan ketetapan sesuai dengan kehendak Allah taala. Tetapi tentu sekali lagi kehendak Allah adalah kehendak yang diserai dengan kesempurnaannya, kehendak yang maha sempurna, kehendak yang tidak bersamanya keburukan, cacat, aib dan kekurangan. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah dari seluruh apa yang mereka sifatkan tentang Allah dari berbagai macam keburukan-keburukan. Kemudian ayat yang keempat yang berkaitan dengan ini sifat masyiah Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'antu fis sama'. Maka barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah buat dadanya itu lapang menerima Islam. Wa may yurid ayyudhillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki sesat, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, Allah jadikan dadanya itu sempit, ka'annama yas'atu fis sama', seakan-akan dia naik ke langit. Orang mendapatkan hidayah dan orang
menjadi sesat sangat berkaitan dengan irada Allah SWT. Tapi sekali lagi kita kembalikan bahwa Allah lebih tahu. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu mana di antara orang yang mereka layak untuk mendapatkan hidayah Allah SWT. Hidayah ada sebab dan ada penghalangnya. Di antara sebab orang mendapatkan hidayah Allah, selain dengan irada Allah yang mutlak, Allah di antaranya menyebutkan sebab-sebab orang mendapatkan hidayah Allah. Wa man jahadu fina walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang mereka memiliki kesungguhan menempuh jalan kami, akan kami bimbing mereka ke jalan-jalan kami. Diterangkan al-Imam Ibnul Qayyim, yakni Allah sebutkan antara jihad walladzina jahadu fina dengan yakni mereka mendapatkan hidayah. Yang paling berhak untuk mendapatkan hidayah adalah yang paling memiliki kesungguhan dalam mencari hidayah. Orang yang paling besar jatahnya untuk mendapatkan hidayah adalah mereka yang paling kuat usahanya untuk menempuh, atau yang paling kuat yaitu mujadahnya, yang paling kuat usahanya untuk menempuh jalan hidayah. Sehingga hidayah sangat berkaitan dengan kesungguhan manusia dalam mewujudkan hidayah, dalam menempuh jalan hidayah. Ini diantara sebab-sebab jalan hidayah. Selain ada sebab yang lainnya sangat banyak. Di antaranya adalah ketawaduan hati seorang. Ini hati yang betul-betul mereka memiliki kebersihan hati. Ini ketawaduan. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang hatinya beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan hatinya, Allah akan bimbing hatinya, sehingga hidayah Allah berkaitan dengan kesiapan hati mereka untuk betul-betul memiliki keimanan yang benar. Sehingga bukan hati yang dicampuri dengan kotoran hawa nafsu, sehingga disetir oleh hawa nafsu mereka. Ini diantara sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hidayah terhalang dengan sebab. Di antara sebab terhalangnya seorang dari hidayah adalah karena kesombongan dan keangkuhan. Fir'aun terhalang dari hidayah. Apa sebabnya? Di antaranya wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Fir'aun melakukan juhud penentangan kepada dakwah Nabiullah Musa, padahal hati kecilnya meyakini tentang benarnya dakwah Nabiullah Musa. Kenapa Fir'aun sampai kemudian terhalang hidayah? Sampai pula dia terlambat mengucapkan kalimat iman dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena zulman wa uluwan, karena kezaliman dan keangkuhan dan kesombongannya. Itu yang menjadikan mereka kemudian terhalang hidayah. Orang-orang kafir Quraisy dengan demikian pula, karena kesombongannya menjadikan mereka terhalang dari hidayah Allah SWT. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Kesombongan mereka telah menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah Allah SWT. Dan kesombongan itu bisa disebabkan karena kekuasaan seperti Fir'aun, bisa karena sebab harta seperti Qarun, bisa karena ketokohan seperti orang-orang Quraisy, bisa karena nasab, bisa karena bahkan karena ilmu. Ini semuanya adalah kesombongan-kesombongan itu akan menjadi penghalang seorang dia untuk mendapatkan hidayah. Di antara penghalang hidayah adalah karena kebodohan. Sehingga berapa banyak orang mereka terhalang dari tauhid atau terjebak dalam kesyirikan dan kekafiran karena kebodohan. Kebodohan di antara sebab terbesar yang menghalangi seorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kebodohannya dia memusuhi tauhid, karena kebodohannya dia memusuhi Islam, karena kebodohan mereka memusuhi para nabi mereka.
Ini semuanya disebabkan karena kebodohan yang mereka miliki. Sehingga kebodohan bahkan menjadi induknya segala kesatan. Fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin. Tidak diragukan lagi bahwasanya kebodohan merupakan sumber segala kerusakan. Wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhrahu fa natijah. Dan semua malapetaka yang terjadi di dunia dan akhirat semuanya adalah karena ini kebodohannya atau karena hasil kebodohan tersebut. Di antara sebab terhalangnya orang dari hidayah adalah karena kuatnya ini mereka dalam memegangi warisan kakek moyang. Orang-orang kafir alasan dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, wa idza qila lahum ta'alu ila Allah wa ila rasuli. Ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, apa jawabannya itu? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah kami mengikuti apa yang kami dapatkan kakek moyang kami. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami telah mendapatkan keyakinan di kakek moyang kami. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami meniti jejaknya mereka. Ini alasan seluruh orang kafir dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini. Sehingga berapa banyak para bahlul di zaman kita sekarang ini juga ketika kedatangan Islam, justru Islam yang suruh menyesuaikan dengan adat syiriknya, bukan kebiasaan yang salahnya itu yang menyesuaikan dengan Islam, tapi justru Islam yang suruh menyesuaikan dengan adat kesyirikannya. Sehingga kalau Islam tidak mau menyesuaikan dengan adat syiriknya, bahkan ditolak. Ini sungguhnya sama persis dengan musyrikin dan kafirin pada zaman dulu kala. Dengan sangat bangganya para bahlul ini, mereka ini mengajak untuk berislam yang ke kampungannya, yang ke daerahannya, yang kebangsaannya. Sehingga Islam dipermak-permak untuk dicocokkan dengan kemauan nafsunya. Bukan apa yang salah pada mereka diluruskan dengan datangnya Islam. Ini adalah termasuk kebodohan yang menjadikan mereka ini sesat dan menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghalang yang menjadikan mereka terhalang dari hidayah adalah karena kebodohan mereka dan kuatnya ini ikatan mereka dengan warisan kakek moyang. Yang Allah katakan harusnya yang menjadi standar itu ilmu. Sehingga Allah katakan awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dalam ayat yang lainnya awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah seandainya kakek moyang mereka itu la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, tidak berilmu sama sekali alias bodoh sebodoh-bodohnya, tidak tahu ilmu dan mereka sesat, apakah juga mereka akan ikuti, kata Allah? Apakah mereka seandainya kakek moyang mereka la yaqiluna syai'an, tidak faham sama sekali, akalnya enggak faham, enggak punya kefahaman dan sesat, juga apakah mereka akan ikuti? Apakah termasuk kalau seandainya syaitan menuntun mereka ke neraka sa'ir juga akan mereka ikuti? Harus yang menjadi standar adalah ilmu. Dan ilmu itu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahmat Allah taala, ini ada di antara penghalang orang dari hidayah. Termasuk di antara penghalang yang terbesar pula adalah dunia. Ini kecintaannya kepada dunia, jabatan, kekuasaan, harta, sehingga mengalahkan hidayah Islam karena demi kekuasaan, demi harta, demi ini ketenaran, demi ini apa yang mereka inginkan dari perkara-perkara duniawi. Ini adalah penghalang daripada ini hidayah diantaranya. Dan tentu masih sangat banyak yang lain lagi. Mana yang layak mendapatkan hidayah, mana yang tidak layak mendapatkan hidayah, Allah lebih tahu. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu mana orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang mendapatkan hidayah, orang sesat, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak bisa membedakan iradah yang kauniyah dan iradah yang syar'iyah, maka akan bisa sesat sebagaimana sesatnya Qadariyah dan Jabriyah.
Karena mereka tidak bisa membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syariah. Yang menurut mereka setiap kehendak Allah itu pasti dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan semua yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian yang satu kayak Jabriyah, karena semua yang terjadi dengan kehendak Allah, padahal yang terjadi ini ada iman, ada kufur, ada syirik, ada Islam, ada taat, ada maksiat, ada bid'ah, ada sunnah, berarti semua ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini kerusakan yang sangat nyata. Sebaliknya Qadariyah, semua yang terjadi dengan kehendak Allah dan semua yang dikehendaki Allah, Allah cintai. Sedangkan kehidupan ini kenyataannya ada yang baik, ada yang buruk. Dan Allah tidak mungkin menghendaki yang buruk. Maka keburukan-keburukan itu terjadi bukan kehendak Allah Ta'ala. Akhirnya muncul pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan keburukan? Atas kehendak siapa terjadinya keburukan? Sehingga berarti ada pencipta baru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kemudian memiliki keyakinan syirik. Ini terjadi karena kesalahan berkaitan dengan mengimani tentang iradah Allah, tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia anggap setiap yang Allah kehendaki itu sesuatu yang Allah cintai. Sedangkan Ahlussunnah mengimani sebagaimana nas-nas yang datang, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kehendak Allah yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala, ada kehendak Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah yang Allah cintai adalah syariatnya, yang secara zatnya Allah cintai. Yaitu salat, Allah cintai zatnya, mukmin Allah cintai zatnya, tauhid Allah cintai zatnya. Adapun iradah yang kauniyah, ini kehendak Allah yang tidak berkaitan dengan apa yang Allah cintai, tetapi Allah punya hikmah lain dan kita tidak perlu bertanya tentang perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, yang Allah lakukan. Tapi kita yang akan ditanya Allah, wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya oleh Allah mestinya lebih disibukkan dengan menyiapkan diri apa yang telah dia siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas berkaitan dengan pembahasan tentang iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwasanya Ahlussunnah mengimani tentang iradah, dan itu semuanya berdasarkan dengan nas-nas yang ada. Jangan sampai kita tersesat sebagaimana tersesatnya Jahmiyah, Jabriyah. Jangan pula kita tersesat dengan sebagaimana tersesatnya ini Qadariyah yang mengingkari takdir, ini takdir yang buruk, sehingga dikatakan Qadariyah adalah majusinya hadil ummah, majusinya umat ini, disebabkan mereka meyakini keburukan bukan kehendak Allah, berarti ada yang menghendaki yang lainnya, berarti ada yang mencipta yang lainnya, berarti ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu ini keyakinan sangat ini batil. Demikian kedua yang kita sampaikan, semoga manfaat, dan kurang lebihnya minta maaf. Ada pertanyaan? Ustaz, Bismillah. Ustaz, apa yang harus ana lakukan bila takdir buruk menimpa, dipandang aib, memalukan oleh keluarga dan masyarakat? Bagaimana mengikhlaskannya? Apa maksudnya takdir buruk menimpa dan aib? Takdir maksiat umpamanya itu. Ya seandainya umpamanya pertanyaan nggak jelas maksudnya apa dianggap aib oleh keluarga itu. Apakah Anda berzina atau bagaimana? Umpamanya minta maaf, umpamanya berzina, ya, sehingga Anda terjatuh dalam perbuatan zina. Ya sudah, sekarang yang ada tinggal Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dan karena pemerintah tidak menegakkan hukum hudud atau hukum had, kekuasaan ini hukum syariat, ya hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Anda dan betul-betul menjauhi perkara buruk yang telah Anda lakukan, dan kemudian membuka lembaran baru, ini ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemudian dampak-dampak yang ada merupakan disabari perkaranya, karena itu merupakan ini efek yang mesti ditanggung oleh para pelaku dosa.
mudah-mudahan menjadi penggugur atas dosa yang telah dilakukannya. Yang penting dia kemudian menatap ke depan, yaitu berusaha untuk memperbaiki semua apa yang buruk di masa lalu, kemudian Anda perbaiki untuk yang kedepannya menjadi orang yang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana konsep antara takdir kehendak Allah, ain yang dapat mendahului takdir, dan doa yang dapat merubah takdir? Ya, semua tidak ada yang keluar daripada takdir Allah Ta'ala. Ain terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, dan juga doa merubah takdir Allah dengan takdir Allah SWT. Demikian kurang lebihnya berkaitan dengan masalah penjelasan ain dan takdir Allah Ta'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah SWT. Berubahnya takdir dengan doa adalah dengan takdir Allah SWT. Karena takdir berkaitan dengan ilmu dan kekuasaan Allah SWT. Intinya bagi kita adalah bagaimana mewujudkan syariat-syariat yang Allah telah jelaskan. Banyak berdoa kepada Allah SWT. Kemudian bagaimana kita berlindung dari ain dengan cara-cara yang Allah telah ajarkan kepada kita, agar kita banyak-banyak berdoa dan berzikir kepada Allah agar terbentengi diri kita dari kejahatan ain. Kemudian jangan melakukan hal yang menjadikan orang terpancing kemudian terjadinya ain. Seperti umpamanya memajang foto di internet, memajang gambar-gambar di internet, pamer-pamer kenikmatan ini secara vulgar di internet, sehingga orang bisa kemudian atau bisa mengundang timbulnya ain, baik itu ainul hasid, ainnya orang yang hasad, maupun ainnya orang yang terkagum tetapi tidak menyebut asma Allah SWT. Itu yang kita lakukan, itu bagaimana kita melakukan ini sebab-sebab yang syar'i untuk kita bisa mendapatkan takdir yang lebih baik, karena kita nggak tahu takdir kita apa. Dengan diantaranya dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan sebab-sebab yang akan menghindarkan kita dari ini ain. Allah taala alam bisawab. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apa perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah? Ya, iradah kauniyah, iradah yang berkaitan dengan kehendak Allah secara mutlak. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah SWT, dan tidak berkaitan, dan itu berkaitan dengan baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Kalau iradah syar'iyah itu yang Allah cintai. Iradah yang syar'iyah belum tentu terjadi. Allah mendaki keimanan, belum tentu setiap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iradah kauniyah, iradah ini yang berkaitan dengan Allah yang pasti ini terjadi, dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang hanya Allah cintai, tapi meliputi yang Allah cintai dan Allah yang tidak Allah cintai. Orang yang Allah mengendaki iman, lalu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada perbuatan kita ini tadi berkaitan iradah Allah Ta'ala, yaitu iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Allah mengendaki kita beriman, itu iradah syar'iyah, karena Allah mencintai iman. Dan ternyata kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua terjadi iradah kauniyah, yaitu Allah mengendaki iman, lalu kita beriman, maka sekaligus itu iradah syar'iyah dan iradah kauniyah yang ada pada yang terjadi pada diri kita. Sehingga intinya iradah syar'iyah berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai. Adapun iradah kauniyah berkaitan dengan kehendak Allah yang mutlak, yang bebas, baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Intinya jangan punya bayangan semua kehendak Allah cintai. Allah kadang-kadang mengendaki sesuatu padahal itu tidak dicintai oleh Allah, tapi untuk terwujudnya kecintaan Allah yang lainnya. Seperti tadi kita gambarkan, mengamputasi kaki yang bosok itu tentu tidak dikehendaki secara kecintaan, tetapi itu dilakukan karena untuk tujuan yang lebih baik yang lainnya, selamatnya anggota badan yang lainnya. Maka ini seperti iradah kauniyah tadi. Terwujudnya iblis itu bukan tidak Allah cintai, kehendak Allah yang tidak Allah cintai,
Tetapi terwujudnya iblis ini ada hikmah lain, yang dengan adanya iblis ada kebaikan-kebaikan lain dari sisi yang Allah kehendaki. Orang beriman jadi berjihad, orang beriman jadi mereka menahan hawa nafsu, orang beriman jadi mereka berjuang mati-matian dan seterusnya. Ini adalah efek yang lainnya. Intinya bahwasanya kehendak Allah ada yang iradah kauniyah, ada yang iradah syariah, ada iradah syariah, dan tidak setiap kehendak Allah itu Allah cintai. Ini yang kita kuncinya adalah di situ. Karena sesatnya Jabriyah dan Qadariyah tidak bisa memahami ada iradah yang tidak Allah cintai. Ada kehendak yang tidak Allah cintai. Yang mereka semuanya berkeyakinan semua kehendak Allah itu Allah cintai. Akhirnya yang Jabriyah sampai yang kufur-kufur, syirik-syirik, nifak, bid'ah, maksiat ini termasuk dicintai oleh Allah karena ini terjadi dan tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang Qadariyah sebaliknya, karena Allah hanya menghendaki yang Allah cintai, sedangkan kenyataannya ada baik dan buruk, ya nggak mungkin keburukan itu dikehendaki Allah Ta'ala. Akhirnya kelasimannya berarti ada pencipta lain selain Allah yang menghendaki terjadinya perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Akhirnya pengakuan adanya pencipta lain selain Allah Ta'ala. Ini kerusakannya ke pendapat ini ke sana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Apa Ustaz ini masih menyambung pertanyaan yang perihal aib tadi Ustaz? Jika aibnya bercerai? Aibnya bercerai tinggal alasannya apa? Kalau alasan bercerai itu adalah masyru', ini dibenarkan oleh syariat, ya nggak ada masalah bercerai demi kebaikan keduanya. Ada suami istri mereka ya ini bercerai karena mungkin nggak punya anak. Kemudian masing-masing ternyata suaminya kawin lagi punya anak, istrinya kawin lagi punya anak. Sekarang tinggal dilihat alasannya itu alasannya itu baik atau buruk, itu aja. Alasannya itu benar atau tidak. Kalau kemudian dianggap aib, ya ketinggal kemudian bagaimana memperbaiki berkaitan masalah perceraian tersebut. Sehingga alasan perceraian jadi kemudian dilihat apakah alasannya itu alasan yang baik atau alasan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana memahami kalam Allah yang mengatakan tiada hukum selain hukum Allah agar terhindar dari pemahaman Khawarij, terutama di negara kita ini yang sebagian memakai hukum Allah dan sebagiannya belum. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa alaikumul kafirun fa alaikumudz zalimun fa alaikumul fasiqun. Kata Ibnu Abbas, ini asal maknanya adalah kufrun tuna kufrin. Ini kufur kecil. Setiap orang yang mereka tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk-bentuk kemaksiatan. Dua dosa besar. Sebagaimana orang tidak berjilbab. Tidak berjilbab ini dosa besar. Ini tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak bisa dikafirkan dalam pengertian keluar dari Islam. Akan menjadi kufur yang mengeluarkan dari Islam itu apabila satu bentuknya adalah yaitu juhud. Dia melakukan penentangan terhadap ini hukum Allah Ta'ala. Dia tentang syariat jilbab, maka dia kafir walaupun dia jilbaban. Yang kedua, istihlal, menghalalkan sesuatu yang haram. Umpamanya dia menghalalkan zina walaupun dia nggak berzina, maka dia kafir, keluar dari Islam walaupun dia tidak berzina, tapi dia telah menghalalkan perzinaan. Yang ketiga yaitu tafdhil, lebih mempercayai bahwasanya hukum dan hukum Allah lebih utama, maka dia telah kafir karena menganggap hukum manusia lebih utama daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tabdil, dia melakukan penggantian. Umpamanya negeri ini asal negeri Islam berdasarkan Quran dan Sunnah, tahu-tahu dia menjadi raja merubah hukum yang ada. Ini adalah tabdil, ini adalah kafir. Dia melakukan ini kekafiran dengan tabdil, merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musawa, melakukan penyamaan.
sama aja hukum Allah dengan hukum Belanda, dengan hukum apa, semuanya itu tinggal pilih-pilih saja, boleh-boleh saja, menyamakan hukum Allah dengan hukum ini hawa nafsu manusia. Ini juga menjadikan dia kafir dari jalan Allah Ta'ala. Kafir dengan dia menyamakan hukum Allah dengan hukum ini manusia. Ini diantara beberapa sebab yang menjadikan mereka itu yaitu kufur. Tetapi untuk mengkafirkan personnya itu tidak segampang yang manusia anggap. Karena harus ada terpenuhinya syarat-syarat, dan hilangnya penghalang-penghalang. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh para ulama yang sangat capable, yang sangat jeli, sangat teliti dalam persidangan, sehingga betul-betul orang layak untuk dikafirkan. Tidak asalnya ayat itu berkaitan dengan kufrun duna kufrin yang Abbas, kekafiran yang tidak menjadikan dia kafir. Ini berkaitan dengan kemaksiatan dosa besar, kecuali dia dalam perkara-perkara tersebut. Yaitu tadi juhud, kemudian tabdil, kemudian penyamaan, kemudian penggantian hukum Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal ini menjadikan dia kemudian kufur dari Islam. Allah taala alam bisawab. Ya, kitab yang sekian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.